Lu pernah nggak ketemu hantu? Reaksi lu tuh seperti apa sih? Diem, kabur, latah. Nah ini temen gua bisa ketawa. Begitu lihat ke bawah, kakinya kaki kuda. Dia tuh malah ketawa. Nenek-nenek kakinya kuda. Aneh banget sih, Nek. Balik lagi bersama gua Mas Serba Seru dalam channel Serba Seru. Kali ini kita akan membahas tentang misteri seru lagi. Cuman gua agak bingung nih, ini sebenarnya cerita misteri atau cerita lucu ya. Lu pernah nggak ketemu hantu? Reaksi lu tuh seperti apa sih? Ada orang yang sampai diem, nggak bisa ngapa-ngapain. Ada orang yang bisa kabur. Ada orang yang bisa latah. Nah ini temen gua bisa ketawa. Tapi basically dia nggak bisa ngelihat gitu loh. Dan dia memang kebetulan kadang-kadang sering diliatin. Gue nggak tahu kenapa dia sering diliatin. Jadi ceritanya gini. Gue nggak mau nyebutin nama aslinya dia. Kita sebut aja dia namanya Mr. Y. Mr. Y. Nah Mr. Y ini dulu cerita sama gue gini. Dulu waktu pas gue muda, gue sama teman gue nih di daerah Magelang. Jadi dia mau main antar desa. Dari desanya dia mau ke desanya temennya lagi. Itu ngelewatin jalanan yang sepi dan kanan kiri hutan dan gak banyak penerangan. Sampailah dia di tengah-tengah berdua sama temennya lagi rangkulan tuh begini jalan ya kan. Lewatin dari desanya dia mau ke desanya satu lagi. Nah sampai di tengah-tengah dia ngeliat di tengah-tengah itu ada orang. Terus deketin lagi, kok pendek, tapi rambutnya panjang, putih rambutnya. Terus temennya nyadar, temennya nanya juga sama dia juga, ngomongnya gini, Nek, malam-malam mau kemana gitu kan? Pas neneknya itu nengok ke atas cuy, mukanya dong mengerikan. Begitu lihat ke bawah, kakinya kaki kuda. Temennya dia kabur, balik lagi ke desanya dia. Nah, kocaknya dia tuh malah ketawa ini tau gak gini. Nenek-nenek kakinya kuda, aneh banget sih Nek, gitu, malah ngomong gitu. Nah, habis itu menurut gue tuh kayak siluman ya, entah itu jin, entah siluman atau apa. Dia lari ke WC umum yang ada di dekat situ, ngilang gitu, seret lari ke sana, dan dia mikir, kok nenek-nenek lari bisa kenceng banget ya? Kenapa ya? Dia bilang gitu. Nah, terus dia langsung nyamperin lagi ke nenek-nenek itu ke WC itu dan hilang gitu. Dan dia lucu cuma begini ngomongnya. Kok nenek-nenek bisa cepet banget larinya ya? Kemana tadi larinya? Nah, gue diceritain cerita gitu. Tadinya gue udah mau ngeri gitu kan. Kok jadi kocak ini ceritanya gitu. Terus diceritain lagi gue sama ini si Mr. Y ini teman gue juga. Ini ceritanya tentang dulu waktu pas dia di Jakarta itu, dia dari kontrakan satu pindah ke kontrakan lainnya. Nah sebelum pindah ke kontrakan lainnya dia bersih-bersihin dulu dong sebelum anak istrinya masuk situ. Jadi dia dulu di situ bersih-bersihin. Selesai bersih-bersihin gitu, capean nih, sebelum maghrib lah kecapean, akhirnya tiduran di kamarnya. Dia tiduran di lantai. Ketika ketiduran di lantai, ternyata dia tidur lewat maghrib gitu, di rumah baru, kontrakan baru yang baru dia tempatin. Dan dia belum sempat nyalain lampu, hanya remang-remang aja gitu. Pas dia sadar melek, itu dia lagi di sama wewe gombel. Dia begitu ngeliat, bukannya lari atau bukannya takut atau bukannya teriak, tapi itu dia, si wewe gombel itu ditonjok sama dia. Tonjok wewe gombelnya, jatuh di depan pintu. Terus dia teriak, siapa lo? Mau ngapain lo? Dia ngidupin lampu, hilang. Lah, kemana tadi orangnya? Dia cari ke belakang gak ada, dia cari ke depan gak ada. Ini dia sebenarnya orangnya takutan gitu, kalau ngeliat itu juga takut. Cuman karena dia nggak ngeh kalau itu tuh bangsa halus seperti itu, jadi ini dia bingung itu apa tadi yang datang gitu ya. Dia hanya pikiran gitu. Coba kalau lu datengin kayak gitu, lu lari apa enggak gitu kan? Nah logikanya tuh kita harusnya seperti itu kan. Nah teman gue enggak, teman gue itu menganggap sesuatu yang makhluk halus itu
Dia nggak berpikiran negatif dulu, artinya dia nggak berpikiran, oh gue lagi ketemu hantu nih, atau gue lagi ketemu jin, atau gue ketemu setan nih, gitu. Dia nggak berpikiran ke situ. Dia berpikiran dia mungkin ya dia selalu standby untuk menghadapi orang yang jahat sama dia gitu loh. Padahal yang ditemuin adalah bangsa halus. Nah, ada cerita lagi ketiga. Nah, ini makanya gue aja heran kan, dia itu sebenarnya takut apa enggak gitu kan namanya kayak gitu. Gue kerja di salah satu post pro editing bareng sama dia. Waktu itu kita ngobrol pas istirahat malam lah, jam 1-an kita ngopi dulu sebelum pulang. Kata dia gini, wah ngopi di rumah, ngopi di sini aja lah, dia bilang gitu. Bareng, dia bilang gitu. Ayo dah, ayo. Nah, pas lagi ngopi gitu kita cerita-cerita. Kemarin pas gue lagi nongkrong di depan rumah tuh, pulang kerja juga nih jam segini, jam 2, jam 3-an. Gue lagi ngopi di depan rumah sambil ngerokok. Terus gue lihat di atas pohon kok ada putih-putih ya. Ngapain di situ orang? Terus dia manggil, "Hei, turun. Ngapain di situ? Udah malam, jatuh nanti gitu." Padahal yang dilihat itu sebenarnya pocong, gitu kan. Dan dia nggak ngeh kalau itu tuh pocong gitu. Dan dia cuma, sini turun, weh. Dia bilang gitu. Dia bukannya kabur ke dalam, dia berpikiran kalau itu tuh orang yang ada di atas pohon gitu. Nah, dia di atas pohon, akhirnya bener si pocica itu akhirnya terbang nabrak dia kejengkang jatuh gitu kan. Pas jatuh gitu dia gini, woi malah nabrak gua lagi. Terus jadi gini, selesai nabrak dia itu, si pocica itu masuk ke gang yang ada di sebelah rumahnya. Dan itu kecil gitu, masuknya tuh nyelip gini doang, ya paling cuma ukuran sejengkal lah gitu. Dia ngilang ke situ, masuk ke dalam situ. Terus disamperin lagi sama dia. Dia lihat begini, itu kan gang nggak muat sama orang kan. Terus dia malah ngomong gini, kok bisa ya orang itu ya masuk ke gang sempit ini, gimana caranya ya? Artinya dia tetap nggak berpikiran kalau yang dia temuin itu adalah bangsa halus gitu loh. Menurut dia yang dia temuin itu adalah orang biasa gitu loh. Gue sampai sekarang kalau cerita masalah dia ketemu gitu, gue selalu ketawa gitu. Makanya ntar suatu saat gue pengen coba ngobrol-ngobrol lagi sama dia. Kalau perlu kita hadirin ke sini, kita dengerin ceritanya. Dia kalau denger sendiri lebih lucu menurut gue. Nggak cuman itu doang. Dulu shift 2 itu kita kerja sampai jam 1 malam. Dia itu kerja sampai jam 1 malam, tidur dia pulang, tapi sebelum pulang itu lampu udah dimatiin tuh, kebanyakan kantor udah sepi. Ini ceritanya dia lagi, dia ngeliat salah satu teman gue itu tiduran di bangku. Terus dibangunin lah sama si Mr. Y ini, weh bangun, tidur jangan di sini, tidurnya di studio aja. Terus orang itu diem aja yang dia bangunin. Dia kenal, taruhlah ini namanya si Mr. T. Si Mr. Y bangunin si Mr. T. Jangan di sini tidurnya. Lu tidurnya di dalam aja, di studio kosong kok gitu. Terus dia diam aja. Ah ya udahlah, gue tinggal balik aja lah, nggak dengerin. Nah dari situ begitu dia keluar gerbang, lah si Mr. T kok ada di luar? Tadi yang di dalam siapa? Dan kocaknya itu dia samperin lagi di dalam. Dan dia nyari itu siapa yang tidur di bangku itu. Dan dia balik lagi, dia masuk ke studio yang diarahin si Mr. T yang tidur di dalam itu. Untuk diarahin ke studio itu, dia lihat lagi ke dalam, nggak ada juga. Terus dia nanya, terus tadi yang tidur di situ siapa? Terus dia nggak kepikiran kalau itu ketakutan lagi gitu loh. Dia nggak kepikiran kalau itu tuh bangsa halus lagi. Jadi sebenarnya banyak banget cerita mengenai dia yang ketemu-temu gitu. Cuman dia nggak ketakutan. Oh ya, ada lagi nih. Dia dulu juga pernah. Jadi dia dulu waktu pas di kampungnya juga, pulang maghrib habis main, dia ngelewatin 1 kali. Dan dia ngeliat temennya di situ. Pas dia ngeliat temennya, dia panggil gitu, "Woi, udah maghrib, pulang dulu ayo." Gitu. Terus temennya cuma ngeliatin doang gitu. Temennya tuh yang lagi di kali itu lagi mancing gitu kan. "Mancingnya besok lagi aja siang," gitu dia bilang gitu. Terus dari situ udah dia balik ke rumahnya. Pas nyampe depan rumahnya, lah kok temennya udah ada di rumahnya. Terus
Dan anehnya lagi, kocaknya lagi gitu ya, dia bingung gini, lah lu terus tadi yang ada di kali tadi siapa? Ya temennya ngomong ya nggak tahu. Dan kocaknya lagi, dia balik lagi ke kali itu buat nyari siapa itu orang yang ada di kali itu yang mirip sama temennya itu. Dia datang ke situ, dia pikir nggak ada orang. Dan dia kocaknya cerita itu sambil begini, siapa ya orang itu yang tadi datang di situ ya, yang duduk di situ ya, dia bilang gitu. Ya udah, akhirnya disitulah gue mulai dari situ, gue sampai ini orang bener nggak sih, nih takut nggak sih ini sama yang begini-begini gitu ya. Nah gue sampai sekarang gue juga masih heran sama teman gue yang satu ini, sebenarnya dia bisa melihat atau enggak, kok dia selalu dikondisikan digangguin seperti itu. Ada nggak dari kalian yang punya cerita yang sama seperti itu, nggak menganggap bangsa halus itu seperti bangsa halus biasa, tapi menganggapnya adalah seperti orang biasa yang lu cuman nggak ngeh aja kalau mereka itu lagi ngerjain lo gitu ya. Kalau lu punya cerita seperti itu atau cerita serem lainnya atau cerita misteri lainnya, lu boleh kirim ke atau lu DM ke Instagram gua di Serba Seru ID, atau lu isi di kolom komentar, nanti kita bacain bareng.